Kita ke informasi lain pemirsa, Pusat Data Nasional Sementara 2 yang terkena serangan cyber ransomware hingga saat ini belum sepenuhnya pulih. Belakangan muncul dugaan keterlibatan orang dalam di balik peretasan itu. Dengan benar. Saya bilangnya adalah hal ini bukan diakibatkan oleh si Diki ini. Sudah pasti bukan karena si Diki ini gitu. Tapi kita nggak tahu itu gitu. Yang bisa menginformasikan itu sebenarnya adalah ketika dilakukan digital forensik terhadap insiden cyber yang kemarin terjadi gitu. Tidak adanya backup data menyebabkan Untuk mengulas lebih dalam dugaan keterlibatan orang dalam di kasus peretasan Pusat Data Nasional sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Golkar Dev Laksono dan pakar digital Ruby Alamsyah. Kami juga sudah mengundang pihak operator pengelola data dari Telkom namun tidak berkenan untuk bergabung dan juga menyatakan bahwa kasus peretasan PDNS ini kini ditangani oleh Kemenko Polhukam. Dan kami sapa terlebih dahulu, selamat sore Mas Dev dan juga Pak Ruby. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Kabar baik. Saya ke Mas Dev terlebih dahulu. Mas Dev, ini muncul dugaan keterlibatan orang dalam. Dan orang dalam ini bahkan diduga ini merupakan adalah salah satu pegawai anak perusahaan BUMN mengenai kasus peretasan PDNS. Apa langkah yang diambil Komisi 1 DPR? Ya, ini kan baru dugaan berita yang beredar. Tentunya ini harus ditelisik lebih jauh, didalami dan dipastikan informasi ini seberapa akurat dan seberapa benar. Bila mana memang benar dan hasil penyidikan berkesimpulan seperti itu, ya berarti ya bisa dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Apakah itu menjadi pidana? Ya, kalau sekilas saya melihat seperti ini adalah suatu pelanggaran pidana. Jadi itu ya tinggal diserahkan ke Polri untuk diusut lebih lanjut dan dibawa ke kejaksaan untuk diajukan ke pengadilan. Nah, ya itu bila mana memang benar. Bila mana bisa dibuktikan bahwa itu informasi tidak akurat, tidak benar, dan ada penjelasannya, kenapa bisa ada kesimpulan seperti itu, nah ya itu lain ceritanya. Jadi apapun itu ya kita serahkan kepada pihak terkait yang untuk melakukan penyidikan lebih dalam. Nah, kalau di DPR sendiri sih kemarin memang sempat kita bahas apakah perlu kita buat panja. Nah, tapi mengingat masa waktunya itu yang hanya tinggal sekitar 2 bulanan lagi, ya masa tugas kita ini untuk periode 19 sampai 24 kan akan berakhir pada tanggal 30 September. Jadi waktunya memang tidak banyak. Tapi bukan berarti tidak memungkinkan tidak melakukan tindakan lanjut. Ya, nanti kita akan panggil kembali kedua pihak yaitu BSSN dan Kominfo untuk memberikan laporan lebih lanjut progres ini seperti sejauh mana, seberapa banyak data yang berhasil didapatkan, lalu proses mitigasi untuk melindungi data ke depan seperti apa, apakah ada perbaikan di dalam software hardware-nya ataupun juga SOP-nya sendiri untuk penyimpanan data agar tidak mudah dihack dan juga tidak mudah terbocorkan, dan apakah benar itu orang dalam atau orang luar, siapapun itu yang jelas harus didalami lebih dalam begitu. Baik, saya ke Pak Ruby. Pak Ruby, sebenarnya seperti apa di sini peran Telkom dalam mengusut kasus ini? Apakah mungkin harus lebih kooperatif untuk juga diperiksa karena diduga ada mantan karyawan anak perusahaannya? Atau di sisi lain Telkom juga harus memastikan layanan sistem keamanannya supaya lebih aman untuk membantu PDNS ini? Baik. Jadi itu kan PDNS memang dimiliki oleh Kominfo dan dibangun serta dioperasikan oleh pihak ketiga ya berupa KSO ya, kerjasama operasi. Nah itu kan ada 3 perusahaan gitu ya. Nah ada tiga perusahaan ini menurut saya seperti yang disebutkan tadi ada salah satunya untuk dapat bertanggung jawab. Menurut saya bentuk tanggung jawab mereka ya mereka harus terbuka dan juga harus harus memberikan full akses ke semua sistem dan data yang terkait agar bisa diperiksa dengan benar, dengan seksama siapa yang paling bertanggung jawab. Bagaimana kejadian itu bisa berasal, bisa terjadi, detail kronologisnya seperti apa, modusnya apa dan lain-lain. Nah, semua itu kan dapat dilakukan dengan cara forensik digital analysis. Nah, ini
setelah scientific investigation itu dilakukan pakai teknik digital forensik, baru nanti dapat diputuskan lah kira-kira siapa dengan bukti-bukti apa itu bisa menentukan siapa saja yang bersalah dalam kasus ini. Nah, yang pastinya kalau logika saya sih Kominfo sebagai owner, tapi yang membangun dan mengoperasikan adalah pihak ketiga. Logikanya ya pihak ketiga ini yang patut patut diduga untuk diperiksa lebih lanjut apakah mereka membangun maupun mengoperasikannya itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, dengan permintaan ada, dengan yang sesuai yang dengan dari dokumen-dokumen terkait proyek ini, terkait pembangunan PDNS tadi. Nah, itu bisa dipastikan tanggung jawab Telkom itu seberapa besar, walaupun ada pihak-pihak baik internal maupun eksternal, nanti bisa dipastikan lebih lanjut. Baik Pak Ruby, tapi hingga saat ini pihak kepolisian dan juga Satgas masih belum mengetahui siapa sebenarnya hackernya ini. Sebenarnya seberapa sulit untuk menemukan orang yang kemudian meretas PDNS 2 Surabaya ini? Oke, kalau melihat kasus ransomware di dunia ini, memang sangat jarang terungkap siapa orangnya secara pasti, individual, nama dan detailnya, kecuali ada kolaborasi antar instansi penegak hukum di multinegara. Biasanya itu, kalau multinegara sudah terdampak dan mereka kerjasama, biasanya beberapa pelaku itu terkejar dan didapati. Tetapi pada umumnya pelaku ransomware ini memang sulit untuk dilakukan pengungkapan secara pasti individu realnya gitu ya. Tapi kalau kelompoknya bisa ditentukan dari mana dan lain-lain. Tetapi kalau pastinya biasanya sulit, biasanya jauh lebih sulit. Tapi di sini menurut saya kita tidak hanya concern terkait pelakunya siapa realnya, tetapi lebih kepada kenapa kasus ini bisa terjadi, kenapa ransomware ini bisa masuk, apakah benar dari konsep desain security yang ada sebelum PDNS ini dibangun oleh KSO tadi, apakah sudah dipenuhi oleh KSO dan apakah sudah dijalankan dengan sesuai. Nah, itu bisa juga menemukan siapa yang salah di kasus ini. Tapi jadi yang salah tidak hanya pelaku yang melakukan peretasan, tapi juga kenapa sistem itu bisa diretas semudah ini dan tidak up secara langsung, alias backupnya mestinya nyala secara langsung menjadi sistem pengganti dari sistem utama yang mati karena ransomware. Nah, ini juga enggak kan. Jadi ada dua faktor tuh. Sistemnya bisa masuk karena bisa teretas kenapa? Kedua, sistem backup nggak nyala karena apa? Padahal kedua hal tersebut ada dalam dokumen tender yang harus dipenuhi oleh para pihak KSO tadi. Baik, saya ke Mas Dev. Mas Dev, ini apakah Komisi 1 juga akan meminta pertanggungjawaban kepada Telkom dan juga Indosat ini selaku KSO untuk mempertanyakan mengapa bisa dengan mudah diretas dan tidak ada backupan seperti itu? Ya, nah itu semua pihak yang harus bisa menjawab dan bertanggung jawab akan hal itu. Ya, pertama, baik Lintas Harta atau Telkom Signal sendiri selaku pemenang tender, ya. Terus dua, Kominfo juga selaku pengadaan, ya, pelaksana tender, ya. Terus juga BSSN juga selaku pengaman ataupun juga yang bertugas bertanggung jawab atas pengamanan data tersebut. Nah, semua pihak itu harus bisa bertanggung jawab akan permasalahan ini. Kenapa ini bisa sampai meledak sampai dengan terjadi, ya, dan bila mana ada tindak pidana, ya, sesuai dengan undang-undang yang ada, apakah undang-undang PDP, ITE, ataupun juga di KUHP yang terkini, bila mana ada pelanggaran ya harus diusut dan harus dituntut. Nah, itu yang terus kita mintakan. Nah, pertama ya memang kita menunggu hasil auditing BPKP itu sendiri agar ada gambaran jelas lah kelalaiannya itu ada di mana, keteledorannya itu ada di pihak siapa, sehingga kita bisa memperbaiki untuk lebih menyempurnakan ke depannya. Karena ini kan undang-undang, anggaran, semua sudah diberikan sesuai dengan permintaan dari Kominfo dan juga dari BSSN. Bila memang ada yang kurang, ada yang belum cukup, ya bisa kita ulas kembali. Dan juga bila memang karena hal tersebut
permasalahan kerap terjadi, ya berarti memang harus ada reformasi di sektor-sektor tersebut. Begitu. Baik, Mas Dev, singkat saja terakhir untuk anggaran PDN ini kan di tahun 2024 ini ada 700 miliar. Menurut Anda cukupkah dana ini untuk meningkatkan pengamanan PDN kita? Jadi kalau dibilang cukup apa tidak cukup, itu tergantung pelaksanaannya, ya. Tergantung seberapa efektif dalam pembuatan anggaran itu sendiri dan pelaksanaan akan penggunaan anggaran tersebut. Nah, bila memang dilaksanakan dengan baik, dengan memberikan barang yang tepat, merekrut orang yang tepat, pasti akan mungkin lebih dari cukup. Akan tapi bila pemborosannya itu hanya sekedar pengadaan, sekedar pembelian, akan tapi tidak memikirkan fungsinya, ya seberapa pun dikasih juga tidak akan pernah cukup. Nah, jadi kembali bergantung bagaimana penganggaran itu sendiri. Baik. Baik, terima kasih atas waktu dan juga informasinya Mas Dev dan juga Pak Ruby. Kita harapkan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mengamankan data dan juga ada backupnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa kami sudah mengundang pihak Telkom selaku pihak operator pengelola PDN namun tidak bersedia untuk hadir. Selamat sore Mas Dev dan juga Pak Ruby, sehat selalu. Sore.